Tuhan kami. Di tengah ketersadaran kami akan betapa dalam, ajaib, dan luar biasa firman Allah, kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan nyata kami. Memberkati hamba-Mu yang terbatas, Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat di malam hari ini. Setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan memberkati, supaya firman Tuhan yang disampaikan bukan sekadar kata-kata manusia belaka, tetapi benar-benar firman Allah yang kami dengarkan bersama dan pelajari malam hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Terima kasih. Selamat malam. Ini umai takakah buruk tuo. Ani biari tukokong petian aben teraran buhan. Sawake samung empai dompas. Boho tuku. Kita ni ada kita apa ya? Orang kita mabaya kali Erni. Erni. Terima kasih. Tuhan melayu kita nama dia warungan Umarosa. Terima kasih malam hari aku bersyukur malam ini berterima kasih kepada saudara saya Abednego beberapa waktu lalu menghubungi mengatakan bahwa tanggal 24 sebenarnya sesuai dengan kesaksian tadi ungkapan syukur, tapi diundur jadi tanggal 26 malam ini. Kita percaya bahwa semua waktu Tuhan. Terima kasih Pendeta Almonika Amos selaku Gembala Sidang Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Swakong Cabang Tuku juga yang memberikan kesempatan untuk saya mohon izin. Beberapa senior hadir malam hari ini, Pendeta Roy Painan, Pendeta Roli Tumewa, dan Tante Gembala. Saya mohon izin malam hari ini kita sama-sama belajar firman Allah. Tadi Saudara Abednego sudah menyampaikan kesaksian. Beliau mengatakan ungkapan syukur malam hari ini bukan karena mendapat uang banyak, mendapat sesuatu keberuntungan, tetapi karena sakit penyakit. Dan senang tadi ayat yang disebutkan, yang dikutip adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbicara tentang ucapan syukur, seringkali ungkapan syukur ini sering sulit dimengerti. Kita mengucap syukur, tadi dikatakan ketika mendapat sesuatu, baik itu rumah, ya kita di 4 kampung ini kalau ucapan syukur ada bangun rumah, sembuh dari sakit penyakit, dan banyak lagi. Itu dasar kita bersyukur. Dan hal ini seringkali keliru dimengerti oleh kita. Tidak hanya orang yang tidak percaya, namun yang sudah percaya kepada Yesus kurang paham tentang mengucap syukur. Seringkali ungkapan syukur karena keadaan kita baik-baik saja. Mungkin karena oleh taka mamahan paring hamahan esa rezeki dini tuah murah bang liar mengket palar planuk unan pudung seluang terasui. Itu kita bersyukur. Tetapi kalau yang lain tidak. Kita malam hari ini belajar bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke pertama. Silakan. Yang bawa HP silakan buka di sana. Pastikan terjemahan baru Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Sudah menemukan? Yang sudah menemukan katakan amin bersama dengan saya. Sudah bertemu yang di belakang? Apakah mendengarkan? Oke, semoga yang dekat salon suara saya tidak keras. Karena vokal tidak pakai mic sudah keras, apalagi pakai pengeras suara ini. Jadi karena kami hamba Tuhan ini modal suara. Karena sudah pernah bertemu, saya dan tim bertemu, jangan suara seperti suara kentut, lebih keras suara kentut. Jadi kami hamba Tuhan harus
berbicara keras, harus suaranya vokalnya paling tidak jelas, oleh takaengan yor jelas. Silakan melihat di sana. Saya akan membaca untuk kita 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop di atas, ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat terakhir, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tetapi kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pelajari malam hari ini satu tema, alasan ucapan syukur atau alasan kita mengucap syukur. Apa alasan kita mengucap syukur? Tadi sudah kita dengar bersama, mungkin bersyukur karena mendapat sesuatu, bersyukur karena saya diterima, mungkin nembak cewek atau perempuan cantik idaman saya, atau mendapat pembebasan lahan, atau yang lainnya, kita tidak tahu. Tetapi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dari surat Rasul Paulus. Beliau adalah gembala, beliau misionaris, penginjil yang hebat. Beliau mau menuliskan, mau mengajak kita merenungkan bersama-sama malam hari ini. Karena surat 1 Korintus tidak hanya ditulis untuk jemaat Korintus pada waktu itu, tetapi kepada kita malam hari ini di tugu ini. Yang pertama, alasan ucapan syukur atau alasan kita mengucap syukur. Di ayat yang keempat di sana dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi alasan ucapan syukur kita karena kasih karunia Allah. Jadi ungkapan syukur kita bukan karena yang lain, tetapi ucapan syukur kita karena kasih karunia Allah. Apa kasih Allah kepada kita? Apa kasih karunia Allah kepada kita? Keluarga di sini sudah mengatakan mereka boleh melewati tahun 2022 dengan baik, walaupun orang tua terkasih kita sering dibawa ke Barung Tongko untuk berobat. Mereka bersyukur. Papa dan Abednego duduk bersama kita malam hari ini. Itu wujud ungkapan syukur mereka, dan kita tahu kalau kita ada malam hari ini karena kebaikan Allah, karena kasih karunia Allah, bukan kehebatan kita. Bukan karena saya kuat, boleh kok kan tangguh dan sangat, nahan malam kau enak ya hebat. Bukan itu. Tetapi semata-mata kasih Allah, karunia Allah menyertai kita, menolong kita, menuntun kita, sehingga kita ada malam hari ini. Saya tadi pagi, karena kedua kaki saya ke Bilang Putih, ada beberapa urusan. Jam 5 saya sudah turun ke air untuk menyedot air, mempadano. Saya bawa satu mesin sanyo dengan generator. Saya hidupkan, saya naik, generator mati di sana. Saya hidupkan lagi sampai lebih daripada 25 kali, sampai tangan saya sakit, enggak hidup. Saya turunkan lagi mesin mamanya Ripka ini, hidup sebentar dan tidak hidup setelah itu, sampai akhirnya matahari sudah kelihatan. Saya merenungkannya, ada apa ya? Dua mesin sampai sungai air tidak naik. Padahal kami kekurangan air.
Pas. Saya belajar apakah saya ini menggerutu, mesin ada bolong, mesinnya dua dan saya di mesin hang, atau saya merenungkan. Satu hal yang saya pelajari bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau kita di sini, maaf saya bicara, seringkali kita kalau mau giling padi itu dijemur dulu kan padinya. Kita sudah semangat pasang di tikar. Lihat ini panas, udah tak berlangat niat-niat. Pumpe barok, lo terus sebelah ini nak kuduk. Bingung sampai tahu balik ke kemah dan anak balik di usah. Kita sering kali ngomel, marah-marah. Padahal kita tidak tahu. Saya tidak tahu apakah kita tidak tahu atau tahu bahwa ada pribadi Tuhan di sana, Dia yang mengatur. Jadi jangan ngomel. Karena apa? Kalau kita ngomel, boleh akan menggerutu ngeh. Mengelok edo-edo, udah jelas. Ini gawat. Kita tidak tahu sesuatu hal walaupun sekecil apapun. Ingat, ada pribadi Allah di sana. Saya seringkali ketika menyampaikan kesaksian, kenapa saya tidak malu menyampaikan keluarga saya, papa mama saya yang berantakan kacau balau. Tahun 2000 mereka bercerai, saya tidak kepahitan. Kenapa papa saya begini, mama saya begitu? Saya tahu di balik keruwetan, di balik ketidakjelasan keluarga saya, ada Allah di sana. Dia merangkai, merajut sesuatu yang indah sehingga saya ada malam hari ini. Jadi ketika berbicara tentang ungkapan syukur, alasan kita mengucap syukur bukan karena hal yang lain, tetapi karena karunia Allah. Di sana kasih karunia Allah bersama dengan kita. Abednego bersyukur. Keluarga besar gotong royong hari ini, saya juga minta maaf tadi, saya tidak bisa bantu. Biasanya saya paling tidak lihat-lihat di sana. Walaupun tidak bisa masak untuk kalangan sendiri, paling tidak bisa bantu karena kami udah pakai. Saya juga turun ke Dilang Putih, beliau juga ke Dilang Putih. Saya bersyukur mendengarnya tadi ada kerjasama keluarga. Ini Uma Broto hadir di sini, Toko Pengani Piari. Mereka bersama-sama. Ini apa? Ini kasih karunia Allah yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kita dapat uang hari ini, besok bisa habis. Ingat, Tuhan pengendali utama dalam berlimpah-limpahkan. Dia pribadi yang berkuasa. Malam ini kita tidak tahu apa yang terjadi. 2-3 menit keluar dari rumah ini nanti kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita percaya, kasih karunia Allah bersama dengan kita. Jadi alasan mengucap syukur bukan karena keuntungan kita. Kami yang laki-laki mungkin nembak cewek diterima, mau menikah dan sebagainya, dapat pembebasan lahan sawit dan seterusnya. Bukan itu, tetapi karena kasih karunia Allah ini yang terpenting, kita mengucap syukur. Karena hal yang terpenting, Yesus datang ke dalam dunia ini menolong kita, membawa kasih karunia-Nya kepada kita yang berdosa. Bukan karena sakit penyakit kita disembuhkan, bukan itu. Remeh-temeh kedis ya rone. Awet itu hari sudah di dunia sedang nonton nganteri roda tanah. Yang Yesus bawa ke dalam dunia, kasih dan cintanya untuk saya dan jemaat Tuhan yang berdosa. Kita sama-sama tidak layak berbicara tentang kasih karunia itu. Kasih karunia atau anugerah adalah pemberi tidak wajib, yang menerima tidak layak. Jadi kita yang menerima kita tidak layak, tetapi semata-mata karena kasih Allah, Dia menyertai kita. Jadi alasan ucapan syukur kita yang pertama, kita mau pelajari malam hari ini, karena kasih karunia Allah. Yang kedua, jemaat bisa melihat di bagian ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi alasan ungkapan syukur kita, alasan kita mengucap syukur karena persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan itu apa? Ulik tutaka sama-sama, jolo tu yang ko, malam tu yang tuli, bersama-sama, ruhui rahayu, rukun dan damai. Persekutuan, jadi apa? Persekutuan jemaat, persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Ini alasan kita bersyukur. Keluarga di sini bersyukur karena mereka sampai hari ini tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Swambo Lumpah Kendali. Dari bersyukur, bukan karena hal yang lain. Karena yang terpenting adalah bersekutu dengan Yesus.
Sang Juru Selamat kita, bukan karena keuntungan yang lainnya. Ini alasan kita bersyukur. Kita bisa bernafas malam hari ini semua karena kasih Allah. Dia menyertai kita karena persekutuan. Tidak hanya Yesus memberikan anugerah, tidak hanya memberikan kasih karunia, tetapi Dia bersekutu dengan kita. Kita malam hari ini bersekutu dalam persekutuan ucapan syukur. Keluarga demi keluarga ada malam hari ini bersama-sama. Kita bersekutu. Tapi di zaman kekinian ini, persekutuan gotong royong itu sulit. Sini urusan apa urusanku. Engkau tupan dia untuk asal kau urusan kau dan apa tupan ono kau goodbye malah lebaran duha istirahat santai menikmati bolu kehidupan. Persekutuan bahasa Inggrisnya fellowship, persekutuan keintiman, ada relasi. Makanya Yesus bersekutu dengan kita, ada relasi. Yesus mau kita intim bersekutu. Wangat pada mesau, nan cinta, nan kasih sayang. Itulah bukti persekutuan Yesus dengan kita jemaat Tuhan. Siapapun kita malam hari ini, ungkapan syukur kita karena Yesus yang setia itu, karena persekutuan kita dengan Yesus. Dia Juru Selamat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin keluarga di tempat ini, saya tidak tahu apakah ada hal-hal yang dipikirkan. Sakit sukar kalau senawe, senang sedahat, sehat selamat. Tak tahu ada rencana Tuhan. Saya bersyukur keluarga di sini terus. Saya pernah berdoa untuk papanya Benego beberapa waktu yang lalu di sana. Waktu itu saya ingin menjenguk, tetapi sudah dibawa ke Rumah Sakit Santa Familia. Dulu dikenal dengan BP, sekarang sudah berubah namanya menjadi Rumah Sakit Santa Familia di Barung Tongkok. Setelah mereka pulang ke sini, saya menjenguk dan saya mendoakan waktu di sana. Satu hal yang saya doakan, supaya iman, pengharapan papanya Abed diteguhkan dalam Yesus. Karena itu yang penting. Papanya Abed punya persekutuan dengan Yesus. Papanya Abed bersandar penuh secara total kepada Yesus. Walaupun sakit. Paulus mengatakan walaupun tubuh lemah, merosot, tetapi iman dikuatkan dari hari ke hari. Ini kerinduan kita. Dalam tulisan saya di Facebook, kalau teman-teman melihat bagi yang berteman dengan saya di sana, saya mengatakan dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini sementara, saya tidak tahu kapan dan bila mana Tuhan panggil. Intinya saya sudah siap. Asal Tuhan boleh kok, selesai. Siap. Saya bertemu dengan Yesus Juru Selamat saya. Makanya ketika saya pulang kembali ke kampung ini dari Bandung, Jatinangor, saya bilang sama teman-teman di sana, saya tidak terlalu berjanji kepada teman-teman untuk tahun 2023 kita bertemu kembali. Karena saya tidak tahu, saya dalam pesawat, mungkin pesawat jatuh atau bagaimana, saya tidak paham. Yang saya katakan kepada mereka, kalau kita ada umur, kita bertemu kembali. Selama langit masih biru, air masih mengalir, kita masih bertemu, tapi dalam kehendak Tuhan. Saya tidak tahu 2-3 menit ke depan apakah ada saya atau tidak ada, atau besok pagi saya sudah bangun di sorga bertemu Yesus. Intinya saya sudah siap. Ini yang perlu kita renungkan ketika berbicara tentang persekutuan. Sudahkah saya selama ini bersekutu dengan Yesus? Ke gereja? Saya mohon maaf, bukan menyindir-menyinggung. Sudahkah kita hari Minggu meluangkan waktu 1-2 jam ini untuk beribadah? Dan olah ada deh. Dan tak kasih sampai Sabtu atau beda, tak sampai jungkir balik kerja, tidak masalah. Tetapi hari Minggu, mari kita ke gereja. Istirahat dari 2 jam. Kosur, kosur. Bote full parah, yang tak kadeo waktu. Mari kita ke gereja. Kasih dari pendeta Gembala yang mau boleh ke gereja. Kasih pendeta Almon, pendeta Roy, pendeta Roli yang ke gereja yang mengatakan. Luangkan waktu untuk Tuhan 1-2 jam saja. Saya bilang kemarin, jangan salah. Karena seringkali kita di kampung ini keliru tentang ibadah ini. Adalah gereja ngoding balik dosa. Bukan itu, jangan salah. Saya bilang sama Tuhan,
Tolong teologinya diluruskan. Kita ke gereja bukan untuk menghapus dosa, tetapi kita ke gereja bersekutu. Boleh tak bersekutu jemaat dari Bali yang menyanyi berdoa di firman Tuhan. Nah pakai takas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah modal masakan HP ya. Asal pakai charger tapi itu mau habis terang. Alek kan ngamat game bahwa behan telepon ayam bek kulit dari. Tidak bisa. Begitu juga dengan Tuhan. Kita bersekutu di hari Minggu ke gereja. Berapa nih 2 gereja? Emang kode baru laro tahu dari biar sampai numpet ada umur tahun kakak. Pos ke gereja, lo mau berapa? Kakak bumi ibadah. Ini berbicara persekutuan. Saya bilang sama kakek saya ini, tinggalkan pekerjaan dulu sebentar aja ke gereja. Di situ ada mama saya, ada nenek saya. Tapi kalau mereka dodong, tidak bisa jalan, saya bilang tidak usah paksa, doa di rumah. Ini berbicara persekutuan. Ini penerapan praktis. Nanti ditanya jemaat, situ pengahan ke malam ke rumah dari Abed, ucapan syukur dari kita inas luen tawai. Tidak didengar firman Tuhan malam ini. Saya tidak mau itu. Saya mau jemaat Tuhan bawa firman malam hari ini. Bukan karena nahiluen dari bentong dan masak. Tenang aja, masakan pasti enak. Apalagi kakak saya mama Giani yang masak. Enak sekali itu. Ada mama Eko tadi juga masak. Saya tidak tahu yang lainnya. Yang 2 itu yang saya lihat tadi di sana. Tenang aja, sudah siap di sana. Ada RW saya dengar tadi kan? 1 ekor. Persekutuan. Yang pertama, alasan kita mengucap syukur malam hari ini. Yang pertama, karena kasih karunia Allah. Sudahkah kita bersyukur? Yang kedua, kita mengucap syukur karena persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia mengasihi. Mari malam hari ini yang ada hadir, kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena di luar Yesus tidak ada harapan. Nah ini balik boleh, ya rade salem nang mau pakai salem ya. Owner ke kakak Resi ya kakak tua keturunan ke-19. Saya tadi sudah cek. Kakak Resi itu keturunan ke-19. Jadi dari kakek buyut saya yang keturunan pertama itu Umat Sentala Lebes ini Limur Biami itu keturunan pertama. Ini Limur Biami Umat Sentala Lebes itu papa mamanya terlebih tahun berang. Ada seterus-terusnya sampai kakek saya di seberang sana. Saya keturunan ke-25 hari ini. Kenapa saya mau cerita ini? Kita ingat, kita manusia sementara. Di luar Yesus tidak ada harapan. Saya sangat menyesal kalau orang lain tidak mendengar Yesus. Kemarin saya ke Barung Tongkok jaga mama saya 9 hari di rumah sakit. Saya penginjilan sama tukang rambut. Jadi tukang rambut itu kalau Bapak Ibu jemaat hadir ke sana, naik sedikit sebelah kiri, nama potong rambut itu potong rambut Anugerah. Saya injili dia, umurnya 24. Maaf, 9, lahir tahun 94. Saya 96 lahir. Jadi dia lebih tua 2 tahun. Dia orang Madura. Saya injili dia. Saya bilang kalau percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Anda malam ini dosa diampuni dan masuk surga. Oh jadi parah. Bagian saya penginjilan, menyampaikan Yesus pesan peloha. Bagian percaya dia urusan kau, pakai urusan aku selesai. Ya kau percaya dia orang bawa kok, memang salah. Yang penting mereka aku melepas tugas pesan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada harapan. Selalu kembali kepada kasih Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Kasih Yesus, Ia menolong awak kakak di tekanan primal. Di luar Yesus tidak ada harapan. 2 hal ini yang kita pelajari malam hari ini. Dasar atau alasan ungkapan syukur kita yang pertama, yang kita bisa bawa pulang. Doi teka uli lo mau belai yang pertama, mengucap syukur karena kasih karunia Allah. Yang kedua, karena persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang setia. Tuhan menolong kita semua malam hari ini. Saya minta Om Pendeta Roli Tumewa akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur